Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia, edisi Selasa 19 Desember tahun 2023, Pekan Advent yang ketiga. Hari ini kita mendengarkan kisah dua tokoh yang sangat menarik dalam kitab suci, dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dikisahkan dalam perjanjian lama, diberitakan tentang kelahiran Simson. Allah mengingat bangsa Israel dengan memberikan kabar gembira kepada Manoah dan istrinya yang sedang mempersembahkan doa kepada Allah, seorang putra yang kemudian menjadi nasir Allah atau menjadi utusan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Situasi keadaan hidup bangsa Israel yang tidak menentu membuat Allah kembali mengutus nasirnya agar mereka memperoleh kehidupan. Saya mengatakan Tuhan mengingat bangsa Israel. Dalam kata itu kita kemudian mengerti bahwa hidup, perjalanan, pergulatan, tantangan, kesulitan kita tidak hanya kita jalani semata-mata dalam hidup ini dengan kekuatan kita, tetapi ketika sampai pada titik tertentu Allah mengingat kita dan mengirimkan orang-orang baik untuk hadir, membantu, menolong, tetapi juga mendukung kita dalam kesulitan itu. Peristiwa Simson yang lahir menjadi tanda bahwa Allah memang benar-benar mengingat manusia yang berseru kepadanya dalam doa penuh iman. Hal yang sama kemudian membuat Simson digerakkan oleh Roh Tuhan ketika lahir dengan seluruh dirinya yang dalam tanda kutip saya boleh mengatakan sebagai pribadi yang kudus untuk membawa Allah dalam kehadiran dirinya dan menunjukkan kepada bangsa Israel yang membebaskan mereka dari penjajahan Filistin bahwa Allah mengingat mereka. Dalam Injil kita mendengar berita kelahiran Yohanes Pembaptis yang dibawa oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria ketika ia menjadi imam untuk mempersembahkan kurban dalam rumah Allah. Kabar baik ini diterima dengan ragu-ragu oleh Zakaria. Tetapi kemudian Tuhan melalui malaikat Gabriel meyakinkannya bahwa peristiwa ini akan terjadi sekalipun istrimu mandul. Saudara-saudariku yang terkasih, Zakaria dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan mengingat. Sedangkan Yohanes berarti Tuhan berkenan. Tuhan berkenan lahir ke tengah-tengah dunia dalam diri Yohanes untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa ia ingat dan ia berkenan pada bangsa Israel. Situasi zaman itu adalah situasi zaman yang mengalami krisis kepercayaan dan keyakinan apakah Tuhan masih mengingat, apakah Tuhan masih berkenan pada bangsa Israel karena kekacauan hidup mereka dan semakin banyak orang memilih untuk mengikuti tradisi Yunani, mengikuti tradisi Romawi yang hadir di tengah-tengah kehidupan dan tradisi bangsa Yahudi. Maka ada satu harapan akan kedatangan seorang penyelamat atau seorang nasir Allah untuk mengingatkan mereka. Maka kelahiran Yohanes Pembaptis adalah sebuah tanda bahwa Allah mengingat dan Allah berkenan untuk datang dan hadir. Dan berita dari malaikat Gabriel kepada Yohanes Pembaptis, dia mengatakan melalui anak ini, melalui Yohanes, Allah akan membawa orang-orang yang telah meninggalkannya untuk kembali kepada Dia. Dalam situasi zaman itu, banyak orang yang mulai meninggalkan agama dan tradisi Yahudi. Menjadi nyata bahwa kehadiran Yohanes akan membawa mereka kembali kepada Allah. Maka pada bagian akhir dari Injil, Elizabeth mengatakan, inilah perbuatan Allah bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ungkapan ini adalah ungkapan iman. Ungkapan yang keluar dari diri Elizabeth yang menyatakan bahwa Allah memang mengingat, Allah memang berkenan bagi kehidupan kita manusia. Demikianlah pesan Injil ini mau mengatakan bahwa
doa kita yang kita persembahkan, yang kita bawa kepada Allah, doa kita yang kita lantunkan dengan penuh iman dan syukur akan didengar oleh Allah dan dikabulkan sebesar apapun perjuangan dan pergumulan kita, seperti apa yang dialami bangsa Israel di zaman Simpson maupun apa yang dialami bangsa Israel dalam zaman Zakaria dan Elizabeth. Tuhan akan datang dengan caranya, mungkin melalui orang-orang terdekat atau orang-orang yang bahkan tidak kita kenal, untuk membawa kita kepada sebuah kebaikan dan keselamatan. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga Allah berkenan dan Allah mengingat kita pula dalam perjalanan hidup ini. Percayalah kepadanya dalam doa, ekaristi, dan puasa, agar kita boleh menyambut kedatangan Kristus yang dipersiapkan Yohanes dengan hati sukacita dan gembira. Tuhan memberkati. Amin.